Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nopri. Masih membahas tentang seputar penyakit asam lambung, penyakit GERD atau MAH kronis. Tapi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman pengalaman saya mengapa penyakit GERD atau penyakit asam lambung ini tidak kunjung sembuh. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, saya mengajak teman-teman itu untuk mensubscribe channel saya. Tekan saja bacaan subscribe yang berwarna merah agar teman-teman bisa mengikuti semua video saya, dan like, komen ya teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Langsung saja ke permasalahan. Kenapa teman-teman itu penyakit GERD teman-teman itu tidak kunjung sembuh atau lama sembuhnya sampai bertahun-tahun? Begini penjelasannya teman-teman. Sebenarnya selain dari kita harus menjaga pola makan, kita juga harus menjaga pola pikir. Karena pola pikir kalau tidak kita jaga, kita stres, percuma teman-teman. Walaupun obat atau obat apapun yang kita minum, kalau pola pikir kita masih tidak kita benarin, alhasil penyakit yang kita alami tidak akan bisa sembuh. Karena walaupun teman-teman minum obat, kalau kecemasan teman-teman atau anxiety teman-teman masih tinggi, itu sama saja dengan bohong teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, suatu saya masih parah-parahnya menderita penyakit GERD atau penyakit asam lambung atau penyakit MAH kronis ini. Saya itu 3P-nya saya benar-benar terapin secara konsisten teman-teman. 3P-nya itu saya terapin secara maksimal. Dari pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Jadi teman-teman, antara pikiran dan sensasi yang teman-teman rasakan, pikiran otak kita dengan lambung itu dan pencernaan kita itu berkaitan. Kalau diibaratkan dengan kendaraan, itu kendaraan bensin dengan mesin teman-teman. Seperti itu juga pencernaan kita dan otak. Kalau otak kita masih berpikirnya hal yang negatif-negatif, berpikirnya hal yang tidak masuk akal, entah itu takut mati, takut keluar rumah, atau takut di keramaian, alhasil asam lambung kita akan meningkat lagi teman-teman. Dan akhirnya semakin panik karena keluhan-keluhan yang kita rasakan di tubuh kita teman-teman. Jadi selain dari pola pikir, itu teman-teman harus benarin pola makan juga. Dari pola makan yang benar, pola pikir pun harus benar. Karena dulu
saya sudah membaik, tidak ada lagi keluhan di badan teman-teman. Tapi karena anxiety saya masih tinggi, gangguan kecemasan saya masih tinggi, saya pun masih pernah merasakan beberapa keluhan, belum sembuh total teman-teman. Karena antara pikiran dan pencernaan atau sensasi yang kita rasakan itu berkaitan teman-teman. Yang paling membuat kita sering kambuh itu karena stres, karena pola pikir. Itunya makanya teman-teman itu tidak sembuh-sembuh mungkin sampai hari ini. Jadi pola makannya benerin, pola pikirnya benerin, jangan berpikir yang tidak-tidak. Jangan berpikir yang belum pasti terjadi. Jangan membesar-besarkan yang sepele. Jangan membesar-besarkan yang keluhannya itu tidak seberapa di badan teman-teman. Ini kalau seperti saya dulu, meriang sedikit sudah dikaitkan dengan penyakit GERD atau keluhan mah kronis ini. Padahal mungkin meriang itu karena kecapean, makan saja lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sembuh, terapkan 3P-nya dengan benar teman-teman. Jangan setengah-setengah. Dari pola pikirnya yang benerin, konsisten selama 3 bulan teman-teman. Jangan kurang dari 3 bulan. Saya yakin teman-teman bisa sembuh. Asalkan teman-teman itu konsisten untuk melakukan 3P, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Jadi kalau teman-teman ingin sembuh, terapkan 3P dari sekarang dengan benar dan betul teman-teman. Dengan konsisten. Kalau ada sensasi-sensasi kecemasan sedikit-sedikit di pikiran teman-teman, lawan saja teman-teman. Kalau teman-teman itu takut keluar rumah, paksakan untuk keluar rumah. Kalau teman-teman itu takut di keramaian, paksakan di keramaian. Kalau teman-teman itu takut mendengar suara mobil ambulan, teman-teman itu datang ke tempat orang yang meninggal dan mengucapkan belasungkawa ke tempat orang yang meninggal itu. Dan kalau teman-teman takut untuk sendiri, paksakan untuk berjalan keluar rumah sendiri. Dan kalau ada sensasi sedikit-sedikit di tubuh teman-teman, cuekkan saja, abaikan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Masa bodoh saja, jangan dipikirkan, lewatkan saja. Lakukan aktivitas dengan normal. Kalau menurut pengalaman saya teman-teman. Dan kalaupun itu teman-teman mau sembuh. Karena kembali lagi, kalau teman-teman tidak konsisten melakukan 3P, menerapkan 3P, tidak akan bakalan sembuh teman-teman. Teman-teman akan menderita penyakit GERD ini selamanya. Jadi kalau teman-teman mau sembuh, terapkan 3 pola hidup, pola pikir, pola makan, dan pola hidup.
dari menjaga makanan, menjaga pola pikir dan pola hidup. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau sembuh, lakukan seperti yang saya lakukan, seperti yang saya katakan di video ini. Demikian teman-teman, video dari saya tentang berbagi pengalaman untuk teman-teman. Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa sehat dari penyakit GERD atau penyakit mah kronis ini. Semoga bermanfaat, karena kalau saya terlalu panjang bikin penjelasan di video ini, itu akan susah untuk nguploadnya teman-teman. Jadi saya pendekkan saja durasinya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.